Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju. Saya Haslawati kembali hadir untuk Anda di media Malabi, media podcast Malabi Kemenak Mamuju, media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Seperti biasa pemirsa, saya hadir tidak sendiri tetapi akan menghadirkan sosok yang luar biasa untuk Anda, merupakan tamu spesial. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda tamu yang luar biasa, merupakan sosok yang luar biasa, juga sekaligus menjadi 01 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Mustafa Tangali SAG MA. Dan pemirsa, saya akan berbincang-bincang dengan beliau dan seperti biasa, di langkah awal terlebih dahulu akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Barakallah. Masih cerah ceria kelihatan. Wah, Masya Allah. Ini suasana puasa Pak. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Iya, Pak Kemenak, ini kali perdana hadir di studio podcast Malabi Mamuju. Ya betul ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya apresiasi ini atas karya saudara kita, Iya. Pak Kasibi Mas Islam. Iya, iya. Luar biasa ini podcastnya ini. Iya, Masya Allah. Iya. Dan ini semua Pak dari dasar doa teman-teman kita semua dan semua ya begitulah Pak. Luar biasa ini. Iya, iya. Iya, baik Pak Kemenak, kita bincang-bincang dulu lah seputaran kinerja yang selama ini sampai Bapak berada di Mamuju. Namun lebih awal saya menyampaikan selamat datang di Kota Mamuju. Ya, Semoga makasih. tidak ada dibilang wah agak-agak takut ini kayak bagaimana begitu. Soalnya sih kena gempa dulu pernah Oh, iya, loh iya. Pak. Tidak ada rasa kekhawatiran akan terjadi lagi di Mamuju. Iya, iya. Tidak. Itu kadarullah Pak ya. Baik, Pak, kita melirik dari perjalanan karir Bapak nih. Bagaimana awal Bapak berkarir di Kementerian Agama? Iya, makasih ya, host ya. Saya sebagai ASN Kementerian Agama itu tahun 2002. 2002. Ya, sebenarnya saya juga pengangkatan dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Iya. dengan formasi CPPN waktu itu, CPPP. dan saya sempat ditempatkan di Bimas Islam untuk sementara sebelum bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Sarudu waktu itu. Sarudu. Kabupaten Mamuju. Iya, iya, iya. Setelah itu saya 2004 Iya. itu setelah selesai prajabatan, Iya. ya mungkin hasil baperjakat, saya dilantik sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu tahun 2004 sampai 2007. Iya, iya, iya. Ya, setelah itu karena pertimbangan organisasi, Iya. Mamuju berpisah dengan Mamuju Utara waktu itu. Iya, iya, iya. Saya diajak dan masuk dalam struktur organisasi kabupaten, yaitu eselon 4A, Iya. yaitu kepala seksi Mapenda namanya. Jadi membawahi madrasah, membawahi pendidikan agama Islam, Iya, iya. membawahi pondok pesantren seksi itu. Iya, iya, iya. Itu selama kurang lebih 5 tahun. Iya, iya. Jadi tahun 2007 sampai 2012. Iya. Setelah itu, ya itu di masa kepemimpinan Pak Samsul Bahri. Oh, Samsul Bahri. Ya, Pak orang tua kita, Pak Dr. Andus Haji Samsul Bahri. Iya, iya. Dan setelah itu saya digeser ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha di tahun 2012 itu. Kurang lebih juga 5 tahun. 5 tahun. Ya, sampai dengan 2016 kalau tidak salah itu. Nanti setelah itu saya bergeser ke Bimas Islam. Oh, iya, iya. Bimas Islam kurang lebih 1 tahun, ada asesmen. Iya. Saya bersama dengan teman-teman kurang lebih 25 orang di tahun 2017 itu. Ya, disitulah mendapatkan SK promosi dari eselon 4A menjadi eselon 3A. Ya, Masya Allah. Ya, menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara waktu Mamuju itu. Utara. Oh, iya, iya.
sekarang sudah berbeda ya, karena ada perubahan regulasi, makanya sudah bukan lagi Mamuju Utara tapi sebagai Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu. Ya. Iya. Selanjutnya ya tahun 2017 ini saya sebagai kepala kantor ya kurang lebih 4 tahun lebih saya di Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Secara totalitas profiling ASN saya berkiprah di Pasangkayu itu kurang lebih 18 tahun, 7 bulan, 21 hari. Jadi mulai dari CPNS, ASN baru naik menjadi kepala KUA, masih dulu kepala KUA itu menjadi eselon 4B, baru terus naik kepala seksi dan subak dan seksi Bimas Islam. Nah, itu perjalanan hidup saya. Baik Pak Kakemenak, kita lanjut lagi. Kalau melirik dari apa yang sudah disampaikan Pak Kakemenak ini, wah luar biasa loh, menarik banget. Nah, maka timbullah satu pertanyaan lagi. Kenapa sih Bapak memilih Kementerian Agama untuk berkiprah menuangkan tugas itu? Kenapa tidak kementerian yang lain? Ya, jadi begini secara kronologisnya ini. Sewaktu saya masih di pondok pesantren, di madrasah, tentu keinginan saya untuk menjadi ASN. Ya, cita-cita saya menjadi ASN. Hanya itu ASN, tetapi orang tua mengarahkan dengan secara yuridis formal saya kan latar belakang pendidikan dari madrasah, masuk ke IAIN waktu itu dan memilih jurusan Fakultas Dakwah, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi secara de facto maupun secara yuridis memang arahnya jurusan saya harus berkiprah di Kementerian Agama. Dan memang secara saya diberi amanah waktu itu setelah selesai 99, saya menjadi penyuluh agama non PNS. Iya, pernah juga jadi penyuluh, Penyuluh agama, dan saya mendapatkan penghargaan dari negara itu 50.000 setiap bulan, dibayar 1 kali 3 bulan. Di samping saya juga berkiprah di STM Baramuli waktu itu. Jadi saya STM Baramuli menjadi staf administrasi sekaligus ngajar di STM Baramuli. Nah, disitulah sampai tahun 2002. Setelah tahun 2002 ada pendaftaran, saya mencoba mendaftar. Alhamdulillah ya saya bisa menjadi ASN. Tetapi formasi yang saya daftar waktu itu adalah CPPN Kabupaten Pinrang. Saya mendaftar di Pinrang. Namun Tuhan berkehendak lain, saya ditempatkan di wilayah Mamuju. Nah, itulah kronologis sehingga saya memang betul-betul mungkin karena saya memang sebagai alumni madrasah dan latar belakang pendidikan ini yang memang bukan ke instansi lain. Itu. Jadi memang mungkin sudah kita ditakdirkan oleh Allah, sudah dibuatkan jalur ya untuk mengabdi. Ya walaupun kita tahu Kementerian Agama ini berat. Karena orang selalu beranggapan bahwa Kementerian Agama itu adalah orang-orang yang tentu berbeda dengan orang di luar dari Kementerian Agama. Betul sekali. Tetapi pada hakikatnya bahwa manusia ini sama. Ya ada unsur unsur kebaikannya. Dan ada juga unsur kejelekannya. Jadi semua sama. Itu sudah hukum alam, sudah sunnatullah sebagai manusia, sama kita semua ciptaan Allah. Ya. Baik Pak Kakemenak, kita berlanjut lagi nih.
Tadi sempat disinggung juga tentang apa ya, penilaian publik ini, penilaian orang di luar bahwa Kementerian Agama itu jauh beda, tidak sama dengan yang lain. Melirik dari kan di Kementerian Agama Pak Kakemenak ada yang namanya 5 nilai budaya kerja. Ada integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Nah, bagaimana upaya Bapak menerapkan hal ini? Ya, ada 3 hal yang kalau menurut saya ya pendekatan kita lakukan karena kita sebagai warga Kementerian Agama ini di rumah tangga saja kepala 3 pasti pikirannya 3. Apalagi warga Kementerian Agama khususnya Kabupaten Mamuju ini kurang lebih 400 kepala ini. Ya, ini yang kita harus bersikap bijak dan saya sampaikan bahwa keberhasilan itu ya harus kolektivitas, harus ada super tim. Ya, oleh karena itu 3 pendekatan yang saya harus lakukan yaitu pendekatan informal. Ya, pendekatan informal itu tentu berkaitan dengan regulasi-regulasi sesuai dengan keputusan Menteri Agama. 578 itu mutlak harus dilakukan oleh sebagai warga Kementerian Agama. Ya, kita sosialisasikan, kita pendekatan yang kita lakukan. Nah, itu. Yang kedua, yang kita lakukan adalah pendekatan kelompok-kelompok, unit-unit organisasi. Nah, kita tahu Kementerian Agama ini besar. Ya, ada 12 kecamatan KUA kita yang tersebar pegawai ini. Ini kita harus memastikan bahwa ASN kita betul-betul melaksanakan apa itu integritas, apa itu profesionalitas, apa itu inovatif, apa itu tanggung jawab dan keteladanan. Nah, inilah keteladanan yang harus betul-betul menjadi role model di tengah-tengah masyarakat sebagai warga Kementerian Agama yang saya kemukakan tadi, berbeda dengan dalam tanda petik anggapan masyarakat bahwa berbeda dengan ASN di luar dari Kementerian Agama. Padahal itu pada hakikatnya sama. Ya, cuma memang kita ini diandaikan seandainya kita pakai baju putih, sedikit saja nodanya itu kelihatan besar. Sedangkan di luar Kementerian Agama walaupun nodanya besar, belum nampak. Karena selalu menganggap bahwa itu bukan orang Kementerian Agama. Padahal Kementerian Agama dengan non-Kementerian Agama itu sama. Nah, itu. Masya Allah. Yang ketiga adalah kita tentu menggunakan pendekatan lokal wisdom. Ya, tentu Mamuju ini tentu ada budaya lokalnya yang tentu kearifan lokal ini betul-betul kita berdayakan. Dan Mamuju ini adalah heterogen baik dari sisi agama maupun dari sisi suku, ras. Ini yang harus kita lakukan pendekatan-pendekatan itu. Dan warga Kementerian Agama juga seperti itu. Semua agama di Mamuju ini. Ya, berbeda dengan misalnya Majene yang masih sementara homogen. Kita ini betul. Alhamdulillah. Nah, itu. Baik Pak Kakemenak, kita berlanjut lagi nih. Bagaimana upaya Bapak dalam membina keagamaan dan kerukunan umat beragama ini, Pak Kakemenak? Silahkan. Kalau saya secara organisasi, kalau kita merujuk regulasi atau peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2015 ini, bahwa kehadiran Kementerian Agama adalah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dalam bidang keagamaan. Artinya apa? Bahwa bagaimana menjaga kerukunan dan keragaman di Mamuju ini, itu ada 3 hal yang harus dilakukan pendekatan. Yang pertama adalah dialog antar umat beragama. Jadi dengan adanya forum kerukunan umat beragama ini menjadi menjadi ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap apakah itu dalam rangka pembangunan rumah ibadah, apakah itu aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah masing-masing. Ini yang kita lakukan. Itu adalah dialog antar umat beragama. Yang kedua
melakukan kerjasama dalam kegiatan ya keagamaan. Ya, contoh kecilnya seperti ini. Kita membuat program-program dan kita libatkan seluruh unsur agama. Betul. Sewaktu saya kepala seksi Mapenda di Kabupaten Pasangkayu, pernah saya lakukan porseni ya kerukunan umat beragama dan melibatkan seluruh tokoh agama dan tokoh pemuda agama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga kolaborasi sinergi ini untuk mendekatkan, oh seperti ini saudara saya dari Kristen, seperti ini saudara saya dari Katolik, seperti ini dari saudara saya dari Hindu. Demikian pula sebaliknya, oh begitu saudara saya dari umat Islam, sehingga jarak atau pemahaman selama ini dalam tanda petik negatif ini bisa menjauh, karena kita tahu bersama bahwa di dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadim, ya untukmu agamamu dan untuk agama saya. Jadi seperti itu yang kedua. Yang ketiga adalah penanganan konflik secara bijak. Ya, jangan karena kita kepala kantor Kementerian Agama sehingga mengabaikan asas kejujuran, ya, mengabaikan asas keadilan. Kalau memang dalam contoh kecilnya ada peraturan bersama 3 menteri terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Ya, walaupun mayoritas kita sebagai umat Islam, kalau regulasi ini dilanggar, maka kita hadir sebagai kepala Kementerian Agama mencoba bahwa ini yang menyalahi aturan atau regulasi yang ada. Ya, jangan karena kita sebagai umat Islam sehingga orang minoritas itu terabaikan. Ya, itu contoh kecilnya pembangunan rumah ibadah. Kalau memang itu ibadah, pembangunan rumah ibadah sesuai dengan regulasi, harus dibangun gereja di sini, dibangun pura di sini, kenapa tidak kita lakukan? Ya, itu yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi dalam rangka penanganan konflik baik antara agama, suku dan ras seperti itu. Jadi penanganannya harus secara jujur, penanganannya harus adil sehingga orang semua tenang. Ya, semua orang bisa merasakan indahnya kebersamaan, indahnya persatuan dan kesatuan di bumi Manakara ini. Nah, itu luar biasa. Dan ini kan bagian dari apa yang namanya Pak negara itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi memang tahun ini digagas oleh Pak Gusmen adalah tahun moderasi. Ya. Betul. Dalam visi Kementerian Agama juga itu bagaimana yang memperkuat moderasi beragama. Itu salah satu visi misi Kementerian Agama. Nah, itu. Iya, baik Pak Kakemenak. Wah, ini menarik sekali perjalanan karirnya ini. Wah, semakin kita kalau kita ini sebagai ASN, wah luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi buat kami nih Pak. Baik, nah kita apalagi sedikit kita sentil suka dukanya dalam melaksanakan tugas itu luar biasa loh Pak ya. Ya, kira-kira sampai di mana itu suka dukanya? Suka dukanya ini tahun 2003 kita bayangkan ini wilayah Mamuju dan Pasangkayu. Iya. Mamuju saja itu terminalnya itu sangat memprihatinkan. Ya, apalagi kalau kita mau ke paling utara, anggaplah Mamuju. Saya dulu ya bertugas kenapa diparkir di Bimas Islam kurang lebih 1 bulan itu, karena wilayah tempat tugas saya itu ya orang Mamuju saja saya tanya biasa mengatakan, wah kita saja orang Mamuju belum pernah ke sana. Oh Masya Allah. Iya. Betul-betul jauh kalau begitu. Nah, cuma karena ada kebijakan waktu itu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Departemen Agama masa itu, Mahmud Ahmad itu, bahwa Pak Bendahara jangan dibayarkan gajinya ini para CPNS ini kalau dia tidak melapor atau tidak melaksanakan tugas di wilayah masing-masing sesuai dengan SK. Terpaksa kami berat hati meninggalkan
Kepala Kementerian Agama khususnya di seksi Bimas Islam yang di sebelah podcast ini. Iya. Ya. Masya Allah. Dan saya waktu itu memulai perjalanan itu naik bis namanya Sinar Wahyu. Sinar Wahyu. Saya 7 kali bertanya. Masya Allah. Itu Sarudu masih jauh, Pak. Dia bilang, tenang saja, Pak. Nanti kami kabari kalau sudah dekat. Nah, itu. Alhamdulillah hasil, ya kurang lebih jam 5 sore, mulai pagi kita tinggalkan di sini. Saya sudah salat subuh, tunggu mobil Sinar Wahyu waktu itu. Tiba di wilayah Sarudu itu di sore hari. Sore hari. Berangkatnya dari jam berapa tuh, Pak? Yang jelas subuh, saya sudah sholat subuh waktu itu. Masya Allah. Nah, itu luar biasa perjalanannya. Ya artinya jalan porosnya itu dari Mamuju ke Pasangkayu itu, khususnya di Karosa itu seperti sungai. Ya, kenapa saya ilustrasikan seperti sungai? Karena apa namanya ya? Ya karena batu-batunya kerikil. Bukan lagi kerikil, kayak batu pondasi. Oh, Masya Allah, subhanallah. Saya biasa kalau manusia ini jatuh mobil ini, maksudnya bisa bicara ini mobil, dia bilang minta ampun ini. Luar biasa perjalanannya itu. Nah, itu suka dukanya. Luar biasa. Sukanya, dukanya ya. Dukanya, ya. Terus saya bertugas di Sarudu, coba bayangkan, Pak. Itu nanti kita bisa ketemu dengan listrik itu di malam hari. Jadi itu nanti menyala listriknya itu ketika jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu sudah dimatikan. Terbatas ya? Terbatas, itu. Dan waktu itu saya tinggal di kolom rumahnya Pak Imam. Karena waktu itu belum ada rumah. Ya saya tinggal namanya rumahnya Parasit. Sekaligus rumah itu dijadikan kantor. Karena ya saya kebetulan beliau itu sebagai tokoh dan sekaligus sebagai P3NTR waktu itu. Jadi saya membawa SK itu mencari imam desa. Kalau tidak ada imam desa, P3NTR saya cari. Karena itu adalah apa namanya? Rekan kerja saya ke depan. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang kulakukan di sana. Ini kan masalah dukanya sudah disampaikan. Kalau sukanya Pak bagaimana? Ya, itu sukanya mungkin karena teman-teman ya ada yang beranggapan bagaimana Pasangkayu, saya bilang ya walaupun berdebu. Iya, berdebu. Ya, yang penting dompetnya juga berdebu. Ya, itu bahasa saya sama mereka. Yang kedua, seandainya saya waktu itu pemekaran Sulawesi Selatan, saya bergeser ke Sulawesi Selatan khususnya di Pinrang karena banyak keluarga meminta. Mungkin saya tidak bisa jadi kepala kantor. Ya, inilah mungkin sukanya, prosesnya, sehingga punya ya selalu saya pesan Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambodale selalu pesankan kalau sudah selesai susahnya itu insya Allah sisa kebaikannya Mami itu terus menerus. Maksudnya sisa sukanya Mami secara terus menerus. Inilah mungkin hikmahnya saya bertugas di Pasangkayu bertahan ketimbang dengan teman-teman di antara saya teman-teman saya itu pindah ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu. Luar biasa Pak Kakemenak. Ini tinggal beberapa menit lagi, tinggal 1 menit kayaknya. Sedikit peran keluarga dalam mendukung, memberikan support atau semangat dalam kinerja ini. Saya yakin bahwa keluarga juga punya peran penting. Cuma memang ada hal-hal yang bisa diberi masukan oleh keluarga khususnya istri dan anak, ada juga yang tidak boleh dicampuri oleh keluarga. Tetapi memberikan masukan istri dalam untuk perbaikan dan kemaslahatan umat, saya kira itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam mengurusi organisasi, saya kira ada hal-hal yang tidak boleh. Ya, keluarga bisa masuk. Ada batas. Ada batas, betul. Baik, Pak Kakemenak, hasrat hati ingin berlama-lama dalam obrolan ini, tapi apa boleh buat, durasinya sangat singkat. Kapan-kapan waktu kita bisa bersuara lagi di sini, Pak Kakemenak, kita berbagi ilmu kepada pemirsa.
Dan yang terakhir Pak Kemenak, terima kasih atas kehadirannya di studio. Baik pemirsa, demikianlah obrolan kami bersama dengan Bapak Dr. Haji Mustafa Tangali SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga berberkah apa yang kita lakukan hari ini. Saya Haslawati segera tarik dari hadapan Anda. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.